Selisih, dengerin nih ya baik-baik. Ada manusia di bumi ini, dia bukan siapa-siapa, gak punya followers, gak punya jabatan, wajahnya itu biasa aja, hartanya pun gak ada. Tapi saat dia meninggal, arsy Allah itu berguncang, sehingga sana Tuhan yang Maha Besar bergetar menyambut kedatangan rohnya. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kecil, kayak betulan debu di tengah padang pasir yang luas gitu loh? Ada tapi gak kelihatan, hadir tapi gak dianggap. Kita sering nanya sama diri sendiri, siapa sih gue? Emang ada yang peduli sama gue? Tapi kawan selisih, dengerin nih ya baik-baik. Ada manusia di bumi ini, dia bukan siapa-siapa, gak punya followers, gak punya jabatan, wajahnya itu biasa aja, hartanya pun gak ada. Tapi saat dia meninggal, arsy Allah itu berguncang, sehingga sana Tuhan yang Maha Besar bergetar menyambut kedatangan rohnya. Ada lagi yang lain yang tubuhnya kecil, ringkih, dianggap remeh, tapi dia minta tubuhnya tuh dilempar pakai perisai di tengah ratusan musuh, layaknya peluru meriam buat ngebuka gerbang kemenangan. Ya Allah. Oke, malam ini kunci pintu kamar kalian, pakai earphone, siapin tisu. Kita akan menelisik kisah orang-orang yang tak populer di bumi, tapi superstars di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan selisihku sayang, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya, dan selalu dirahmati Allah dunia dan akhirat. Amin. Oke, balik lagi sama aku di sini. Sesuai janji, malam ini kita bakal bedah tuntas kisah-kisah sahabat Nabi yang underrated. Jujur, riset materi ini bikin aku pribadi insecure parah. Kita ini sering banget ngejar validasi manusia ya, pengen viral, pengen dipuji. Padahal tokoh-tokoh yang bakal kita bahas ini, mereka justru lari dari semua itu loh. Siapa aja sih mereka? Ada Julaibib, si mimpi buruk bagi para mertua, tapi kesayangan Nabi. Ada Al-Bara, si manusia ketapel. Kawan selisik, emangnya beneran ada orang biasa yang dicintai langit sedalam itu? Bukannya biasanya yang disayang Tuhan itu para ustadz atau pemimpin besar aja? Nah, itu dia salah kaprahnya, Piti. Justru malam ini kita akan buktiin kalau orang biasa kayak kita nih pun punya peluang yang sama. Kita mulai dari kisah pertama, kisah yang bakal bikin standar jodoh kalian berubah total. Astagfirullahaladzim, maaf. Nama pertamanya adalah Julaibib. Coba deh kalian resapi namanya, asing kan? Nggak sefamiliar kayak Umar atau Ali. Dan secara fisik Julaibib ini maaf kurang pendek, terus kulitnya sangat hitam, bungkuk pula, dan mukanya tuh ya kalau menurut standar manusia saat itu tuh sekali lagi buruk rupa. Nggak cuman itu, nasab garis keturunan dia tuh nggak jelas pula. Di masyarakat Arab yang ya ibaratnya mereka tuh memuji keturunan gitu, Julaibib ini ya kayak kaum pinggiran lah. Kalau dia kelihatan lewat tuh orang tuh nggak ada yang nengok dua kali ke dia. Itu udah nggak punya harta, nggak punya rumah mewah, dia cuma punya baju yang nempel di badannya tuh. Kadang gue ngerasa hilang, tapi ternyata Allah lihat semuanya. Bayangin coba
rasanya jadi dia tuh kayak apa, Piti? Tiap hari dipandang sebelah mata. Ya jelas sakit banget lah rasanya. Kayak nggak pantas di dunia ini. Bener nggak tuh, Mah? Bener juga sih, Pit. Tapi dia punya satu teman spesial loh. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Rasulullah datang ke rumah salah satu pemuka Ansor. Orang kaya, orang terpandang. Nabi bilang, "Aku ingin melamar putrimu." Si bapak senang banget. "Alhamdulillah ya Rasulullah. Ini suatu kehormatan buat kami." Dikira Nabi ngelamar buat diri beliau sendiri. Tapi Nabi langsung motong. "Bukan untukku." Bapaknya bingung. "Terus buat siapa ya Rasul?" Nabi jawab singkat, "Untuk Julaibib." Hening satu rumah, kaget satu rumah. Apa nggak kaget tuh? Ibu si gadis itu langsung protes keras. "Apa? Julaibib? Dari sekian banyak pemuda Madinah, kenapa harus dia?" "Demi Allah, tidak. Kami tidak akan menikahkan putri kami dengan dia." Wajar sih, orang tua pasti pengen yang terbaik secara materi dan fisik buat anaknya. Tapi di balik tirai kamar, sang gadis mendengar semuanya. Dia keluar, natap ayah ibunya, dan ngeluarin kalimat yang ini benar-benar high class banget imannya. Dia bilang, "Ayah, ibu, apakah kalian menolak pilihan Rasulullah? Jika beliau ridho Julaibib untukku, maka aku pun ridho." Sumpah, ini skinnya kalau dibikin film bakal bikin satu bioskop pun nangis semua. Gila! Dia nerima Julaibib cuma karena percaya pada pilihan Nabi. Padahal dia kan cantik dan kaya. Itu cewek hatinya terbuat dari emas. Apa gimana ya? Nah, itulah Piti. Itu namanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Singkat kata, akhirnya mereka pun menikah. Tapi kisah manis ini nggak lama loh. Perang terjadi dan Julaibib pamit sama istri yang baru dinikahinya itu. Lalu singkat cerita, perang selesai. Umat Islam menang nih, alhamdulillah. Biasanya habis perang tuh, Nabi kan nanya kondisi pasukannya. Nih, Nabi nanya nih, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Terus sahabat lapor, iya Rasul, si fulan gugur, si fulan syahid, si fulan gitu-gitu lah pokoknya ya. Macam-macam lah jawabannya. Terus Nabi nanya lagi, "Ada lagi yang hilang?" Sahabat jawab, "Kayaknya nggak ada ya Rasul. Siapa lagi ya?" "Enggak." Astagfirullah. Nyesek nggak tuh kawan selisih? Ternyata sahabat lain tuh lupa kalau si Julaibib itu ikut perang. Saking dia nggak kelihatannya. Tapi Nabi dengan mata berkaca-kaca bilang, "Tapi aku kehilangan Julaibib." Akhirnya Nabi cari sendiri. Beliau jalan di antara mayat-mayat musuh. Pokoknya aku harus ketemu nih. Mana ya si Julaibib? Sampai akhirnya beliau nemu tubuh kecil Julaibib. Sampai sini aku gak tega nih ngomongnya. Penuh luka, tergeletak di tanah, dan di sekelilingnya ada 7 mayat musuh yang dia habisi sendirian sebelum dia gugur. Nabi duduk, mangku kepala Julaibib yang penuh debu dan darah. Terus Nabi bilang, kalimatnya begini, "Ya Allah, dia adalah bagian dariku.
Dan aku adalah bagian darinya. Dibilang sampai 2 kali loh. Para sahabat yang lihat itu iri setengah mati. Mereka mikir, andaikan aku yang mati di posisi itu dan dipeluk Nabi seperti itu. Ternyata di balik wajah yang biasa ada kemuliaan yang bikin Nabi ngakuin dia sebagai bagian dari dirinya. Aku jadi malu sering mandang fisik orang, emang. Ya, pelajaran mahal buat kita kawan selisih. Allah itu nggak lihat rupa. Allah tuh hanya lihat hati kita. Oke, sekarang hapus air matanya. Kita ubah genre jadi action trailer. Kenalin, Al-Bara bin Malik. Secara fisik, dia kurus kering, rambut acak-acakan, kulitnya hitam legam. Kalau lihat dia, nggak ada potongan pahlawan pokoknya. Tapi Umar bin Khattab pernah bikin surat edaran. Jangan jadikan Al-Bara pemimpin pasukan, karena dia terlalu berani. Nanti pasukannya mati semua, diajak nekat sama dia. Gila kan? Saking beraninya, sampai ditakutin kawan sendiri. Bayangin tuh kawan selisih. Puncaknya nih, di peran Yamamah. Lawannya nggak tanggung-tanggung. Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Pasukan musuh bersembunyi di dalam benteng yang tinggi banget. Pintu dikunci rapat. Pasukan Islamnya stuck. Panah-panahan doang dari luar. Dan korban banyak berjatuhan. Di tengah keputusasaan itu, Al-Bara melihat dinding benteng. Otaknya mulai mikir gila nih. Aku harus ngapain ya? Kemudian, tiba-tiba saja, dia berteriak ke teman-temannya. Hei, ambil perisai. Dudukkan aku di atas perisai itu. Angkat batu tombak. Lalu lemparkan aku ke dalam benteng. Cepat! Masya Allah. Kalian kebayang nggak tuh visualisasinya? Dia minta diketapel manual. Biasanya kan aku nggak kebayang. Biasanya kita tuh kalau ketapel kan ya batu atau ya barang kecil-kecil lah. Ini manusia. Astagfirullahaladzim. Hah? Dia mau masuk kandang macan sendirian. Bukannya itu namanya bunuh diri ya, Mak? Sahabat lain juga mikirnya gitu, Piti. Gila kau Bara. Tapi Bara maksa. Demi Allah, lemparkan aku. Cepat. Ya, akhirnya dengan berat hati mereka angkat perisai itu. Kemudian 1, 2, 3. Tubuh kurus Al-Bara melayang di udara, melewati dinding benteng dan brak, jatuh di tengah-tengah ribuan pasukan musuh. Apa yang terjadi? Dia langsung berdiri, cabut pedang, dan ngamuk sendirian ngelawan 1 batalion. Tujuannya cuma 1, lari ke gerbang dan buka kunci dari dalam. Dia ditebas, disusuk, dipukul, pus. Dia nggak peduli. Dia tetap lari. Sampai akhirnya gerbang kebuka. Pasukan Islam di luar langsung nyerbu masuk kayak air bah. Tapi di sisi lain, nih kalian pasti penasaran kan? Apakah Al-Bara selamat? Ini bikin aku deg-degan juga nih. Ternyata alhamdulillah dia masih hidup. Tapi tubuhnya udah kayak peta dunia, penuh jahitan luka di mana-mana. Ini membuktikan keberanian itu bukan soal otot gede,
Tapi soal seberapa besar nyari lo buat berjuang di jalan Allah. Sekarang spesial buat kawan selisik yang cewek-cewek nih. Jangan pernah ngerasa wanita itu lemah. Kenalin, Nusaibah binti Ka'ab, atau dikenal sebagai Ummu Amarah. Setting waktunya, waktu perang Uhud. Ini perang paling kacau loh. Pasukan pemanah melanggar perintah Nabi, turun dari bukit hanya buat mencari harta. Ya akibatnya pasukan kocar-kacir lah. Pasukan kafir Quraisy yang nyerang balik dari belakang, formasi hancur, banyak sahabat lari kocar-kacir. Ya posisi Nabi ya terancam lah. Musuh itu ngincar kepala Nabi. Tapi di saat genting itu, Ummu Amarah yang tadinya tugasnya cuma di bagian medis ngasih minum, langsung dia buang gentong airnya, dia ambil pedang, dia ambil perisai, dia lari menuju arah bahaya. Cepat. Dia lari ke depan Nabi. Dan musuh datang. Ketika musuh datang mau menusuk Nabi, Ummu Amarah tangkis pakai badannya. Ada panah melesat dihalangi. Dia ditebas di bahu sampai lukanya dalam banget. Dia tetap berdiri tegak. Astagfirullah. Mundur, aku yang hadapi. Rasulullah bersabda, "Tidakkah aku menoleh ke kanan atau ke kiri saat berperang Uhud, kecuali aku melihat Ummu Amarah sedang berperang melindungiku." Masya Allah, dia pasang badan buat Nabi ya, Mah. Sakitnya kayak apa tuh ya, Maya? Nah itulah Piti. Di sini aku speechless. Aku nggak tega ceritanya. Sakit banget Piti. Lukanya tuh ada belasan. Bahkan ada satu luka di leher yang parah banget. Tapi tahu nggak apa yang dia minta? Pas Nabi doain dia cuma minta satu hal. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa jadi tetanggamu di surga. Lukanya nggak dirasa. Yang penting dia bisa deket sama Nabi. Inilah yang dinamakan definisi cinta mati yang sebenarnya. Cerita selanjutnya ini relate banget sama anak-anak muda yang suka kemewahan loh. Namanya Mus'ab bin Umair. Dulu di Mekah dia ini selebriti. Ya zaman sekarang tuh selebriti lah ya. Ganteng pol lah pokoknya. Kaya, ya kaya banget. Ibunya tuh sosialita kaya raya lah pokoknya zaman sekarang. Parfumnya aja Mus'ab. Itu maksudnya wanginya itu bisa kecium dari jarak jauh sebelum orangnya muncul. Dan bajunya sutra impor semua. Hidupnya sempurna lah, secara duniawi dia sempurna dah. Tapi hidayah menyapanya. Dia masuk Islam sembunyi-sembunyi. Dan pas ketahuan ibunya, nah disinilah neraka dunia dimulai. Ibunya marah besar. Semua fasilitas dicabut, ATM diblokir kalau zaman sekarang nih ya. Terus dia dikurung dan akhirnya diusir tanpa bawa sepeser pun harta. Bayangin gak tuh kalian? Mus'ab yang dulunya kulitnya halus karena mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak ya perawatan lah gitu ya, berubah jadi kasar dan bersisik karena pakai baju wol kasar dan tidur di tanah. Tapi ya nggak apa-apa, dia tersenyum, hatinya tenang. Dia jadi duta Islam pertama di Madinah, guru ngaji yang suaranya lembut banget. Fast forward ke perang Uhud, Mus'ab jadi pemegang bendera Islam. Tangan kanannya ditebas, putus. Dia pegang bendera pakai tangan kiri. Nih gantian nih karena tangan kirinya tuh ditebas putus pula. Aduh, dia didekap
Akhirnya dia dekat bendera itu, pakai sisa lengan yang di dada. Sampai akhirnya, astagfirullahaladzim, dia ditombak dan gugur. Pas perang selesai, Nabi nemuin jasadnya. Dan ini momen yang paling nyesek nih. Mereka mau kafanin Mus'ab, tapi pas kain kafannya pendek seperti kain burdah. Tahu kan kalian burdah? Itu kalau ditarik tutupin kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditarik tutupin kaki, kepalanya kelihatan. Allahu Akbar. Nabi nangis. Nabi ingat waktu dulu Mus'ab pakai baju termahal di Mekah. Sekarang meninggalnya cuma punya selembar kain yang bahkan gak cukup buat nutupin badannya. Nabi perintahin, tutup kepalanya dengan kain dan tutup kakinya dengan rumput izkir. Emma, kenapa ya dia rela ninggalin semua kemewahan itu? Padahal kan dia bisa hidup enak ya. Karena dia tahu, dia tahu kenikmatan dunia itu receh dibanding janji Allah. Dia jual dunianya untuk beli surganya. Investasi paling cerdas sepanjang masa. Kawan selisih, sebentar ya, tarik napas dulu. Kita berhenti sejenak di sini ya. Hati rasanya penuh sekali setelah melihat wajah Mus'ab yang dulu paling tampan, kini tertutup debu Uhud demi cintanya pada Allah. Hari ini kita sudah belajar dari 4 jiwa besar. Julaibib yang gak pandang rupa, namun diperebutkan bidadari. Di mata manusia, dia cuma orang biasa. Tapi di medan ini, keberaniannya luar biasa. Yang tak terlihat, justru paling bersinar. Al-Bara yang tubuhnya ringkih, tapi nyalinya meruntuhkan benteng. Jangan ragu! Lemparkan aku ke dalam benteng! Allahu Akbar! Hidup atau syahid! Ummu Amarah yang membuktikan bahwa wanita adalah perisai Rasulullah. Dan Mus'ab, si pemuda kaya yang rela menukar segalanya demi selembar kain kafan pendek dan ridha Tuhannya. Selama aku berdiri, bendera ini tidak akan jatuh. Kawan selisih, rasanya mata Piti basah nih. Tapi, narator, apakah cuma mereka yang berempat? Katanya tadi ada yang namanya disebut dalam Al-Quran. Terus, ada yang suaranya bikin rindu tuh. Ingatan kau tajam, Piti. Masih ada kok, masih ada, tenang. Kawan selisih, masih ada kok kisah tentang satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan dalam Quran. Masih ada kisah si pemilik suara emas yang kalau dia azan, itu satu kota menangis rindu. Dan masih ada juga kisah kematian seorang yang sampai membuat ars Allah itu berguncang. Wah, harus berguncang. Piti mau denger itu. Ya, kita simpan napas kita dulu ya untuk pertemuan berikutnya, Piti. Biar rindunya makin kerasa. Kawan sisik, pastikanlah kalian gak ketinggalan saat kita membuka lembaran kisah-kisah ajaib itu ya nanti ya, oke? Aktifkan loncengnya agar saat nama mereka dipanggil, kalian ada di barisan paling depan untuk menyimak. Karena ingatlah, untuk menjadi besar di hadapan Allah, kita nggak perlu dikenal dunia. Cukup jadikan namamu harum di langit dengan ketaatan yang sunyi. Sampai jumpa di kisah langit berikutnya ya kawan selisih. Jangan lupa.